Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, sejauh ini kan partai politik akan memposisikan bagaimana caranya supaya bisa menang dalam pemilihan presiden. Artinya mereka sudah Ya, memetakan siapa-siapa saja yang akan dipilih gitu. Berdasarkan apa yang ya, sudah menjadi sejarah gitu dalam Pilpres, artinya mereka akan mencalonkan orang-orang yang dianggap tepat pada ya. sasaran itu. Salah satunya juga ya yang banyak adalah Jawa gitu. Ini artinya akan seperti ini terus-menerus atau seperti tadi Bang Fahri bilang, ya sudah parpol coba calonkan saja tanpa adanya harus terfokuskan dengan Jawa gitu. Ya, ya benar kata Bang Fahri tadi bahwa gini dalam demokrasi itu kalau kita harusnya aspirasi itu ditampung sebanyak mungkin gitu kan. Mhm. Nah, sebetulnya kita harus senang kalau banyak orang ingin jadi presiden, harusnya gitu. Tetapi kan para elit kita, para partai politik yang berkuasa ini cenderung kepinginnya membatasi. Maka lahirlah apa yang disebut dengan presidensial threshold itu. Sehingga pilpres atau pemilu secara umum itu selalu dimaknai menang kalah. Seharusnya pemilu itu tidak harus selalu dimaknai menang kalah, tapi juga pertama ekspresi aspirasi dari sebanyak mungkin anak bangsa, ya. Dan kita banyak itu anak bangsa kita. Yang kedua, pemilu itu juga seperti pilpres juga haruslah menjadi salah satu sarana kaderisasi pemimpin bangsa seharusnya. Tapi dengan sistem pemilu kita yang ada sekarang, itu sudah ada presidensial threshold, apalagi kemudian akan ada juga, itu memungkinkan kesepakatan antara elit politik untuk saling jegal atau untuk membatasi pencalonan, maka memang sejak awal pencalonan itu sudah berpikir soal siapa yang mungkin menang, siapa yang mungkin kalah gitu. Karena pikirnya yang penting adalah soal menang atau kalah, maka kemudian tentu saja pertimbangan mana pemilih paling banyak itu yang akan menjadi pertimbangan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, secara sosiologi politik memang pemilih kita paling banyak ya Jawa gitu, 60%-an pemilihnya, hampir 60% ya. Sehingga memang sulit bagi orang yang bukan Jawa gitu untuk dicalonkan oleh para elit politik itu. Tetapi sekali lagi saya bilang bahwa menjadi orang Jawa saja itu tidak jaminan untuk memiliki elektabilitas atau dukungan politik yang tinggi. Buktinya sekarang ini misalnya banyak tokoh-tokoh Jawa, pemimpin partai yang orang Jawa itu justru elektabilitasnya menurut berbagai survei yang kredibel itu memiliki dukungannya bahkan lebih rendah dari orang yang bukan Jawa. Misalnya Muhaimin Iskandar versus Ridwan Kamil kan kalah itu. Ridwan Kamil bukan orang Jawa. Jadi itu bukan jaminan juga gitu. Tapi sekali lagi kita harus kembali ke kesepakatan bahwa isu-isu seperti ini mestinya tidak menjadi isu yang pokok di dalam proses pemilihan presiden. Oke, artinya sejauh ini untuk para pemilih di Indonesia akan tidak selalu berdasarkan dengan kriteria berasal dari mana begitu? Iya, tetapi kan masalahnya calonnya sedikit. Kalau 2024 itu paling banyak kan 4, paling banyak loh itu. Cuman kita dengar tadi seperti kata Bang Fahri, kayaknya akan diatur untuk 2 ya. Nggak tahu lah itu kan kita dengarnya begitu. Jadi pilihannya sangat sedikit. Akibatnya ya kalau pilihannya sangat sedikit ya tentu saja yang paling mungkin secara statistik ya, secara hitung-hitungan sosiologi politik yang paling mungkin muncul ya yang pemilihnya paling banyak atau orangnya paling banyak yaitu Jawa kan. Ya. Bang Fahri, artinya kalau dari pandangan Bang Fahri sendiri melihat parpol ini akan mencari langkah yang jauh lebih aman tanpa harus menyodorkan capres dan cawapres yang non-Jawa? Ya masalahnya gini, dalam negara demokrasi itu ada yang namanya primary, nominasi ya. Jadi ada nominasi, ada election. Nominasi itu kalau dalam negara demokrasi oleh rakyat. Itu melalui primary tadi, pemilihan awal. Kalau di Amerika itu primary nanti sisanya tinggal 2 calon, 1 Republik, 1 Demokrat, baru kemudian pemilihan secara umum begitu. Nah kemudian di semua negara begitu, ada primary-nya, ada pendahuluannya.
konstitusi kita itu sebenarnya menganut primary. Karena itu dalam konstitusi disebutkan orang itu hanya bisa menang dalam sekali putaran pertama kalau dia menang 50% popular vote, ya 50% plus 1, dan electoral vote berbasis provinsi 50% plus 1 dengan suara minimal 20%. Sebenarnya konstitusi menghendaki semua anak bangsa ini nyalon melalui partai politik. Memang kita belum bisa menyalonkan secara individual. Nah, cuman karena dibatasi oleh partai, ini masalahnya partainya yang rasis. Gitu Oke, Bang Fahri, dibatasi oleh partai. Kita jawab lagi, nanti kita bahas lagi usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog. Bang Fahri, benar begitu parpol membatasi. Tapi paling tidak begini, parpol ini tujuannya adalah menang dalam pemilihan presiden. Sehingga akan memilih secara mayoritas yang dipilih oleh masyarakat gitu ya pada umumnya. Nah ini artinya akan seperti ini secara terus-menerus berulang-berulang dalam pilpres kita? Iya. Kalau calonnya cuma 2, orang berspekulasi tidak mencalonkan orang Jawa dan orang Islam. Itu mustahil itu. Tapi kalau calonnya banyak, orang akan punya spekulasi yang banyak. Kalau ada 20 kandidat, 20 orang bertempur, sisa akhirnya dalam putaran pertama itu belum tentu orang Jawa dan belum tentu orang Islam juga. Gitu loh. Kan itu yang kita lihat misalnya dalam fenomena di Amerika. Ini kan Joe Biden itu adalah orang Katolik kedua dalam sejarah Amerika. Betul. Kenapa? Karena primary melihat mitigasi orang-orang yang populer selama di primary itu pada putaran pertama. Nah kita ini tarungkan aja dulu orang Aceh, orang Papua, orang Ambon, orang Lombok, orang Kalimantan, orang Sumatera. Tarungkan aja dulu, nanti kita lihat rakyat akan punya naluri untuk memilih yang terbaik. Tapi kalau sudah cuma 2 di putaran dibikin oleh oligarki ini cuma 2 calon, nggak mungkin orang milih selain dari suku-suku mayoritas dan agama mayoritas. Itu udah bunuh diri kalau dia mencalonkan orang lain gitu loh. Karena apalagi sistem perdebatan kita juga nggak terlalu masif gitu loh. Coba kalau dibikin calonnya masif, perdebatannya masif di seluruh Indonesia, seru ini pesta ini gitu. Calonnya akan banyak yang wajah-wajah baru yang akan tampil. Banyak orang di Republik ini jagoan-jagoan kok. Bagaimana dalam era formasi Republik 8 Perdana Menteri kita orang Sumatera, nggak ada masalah kok. Gitu loh. Oke, saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, sejauh ini apakah bisa kita mengubah gitu paling tidak dari prosesnya sudah akan dilakukan oleh parpol yang mengajukan ataupun mereka bisa paling tidak kan mereka tidak gambling begitu ya, karena pemilihnya juga akan memilih yang non-jawab gitu. Iya, kalau soal aturan yang membatasi pencalonan, ya, memang boleh begitu. Itu kan sudah dicoba lebih dari sudah belasan kali dicoba untuk supaya pencalonan itu dilonggarkan gitu, presidensial threshold itu kan. Tapi kan yang terjadi sekarang bukan hanya bukan itu dilonggarkan, malah aturan-aturan yang sudah ketat ini seperti presidensial threshold itu melalui wacana-wacana politik, melalui manuver-manuver politik tampaknya diusahakan untuk malah lebih ketat lagi gitu. Dan kita tahu misalnya di pemilu kepala daerah itu bahkan banyak calon tunggal misalnya kan. Nah mungkin dengan aturan-aturan yang makin diperketat seperti sekarang itu sulit untuk kita mengubahnya sepanjang situasi politiknya masih seperti sekarang ini. Jadi partai-partai politik dan kekuatan-kekuatan politik ini yang bisa mengubahnya. Tetapi saya kira sampai sekarang pun rakyat sebenarnya memberikan sinyal bahwa rakyat punya banyak calon sebetulnya. Cobalah Anda perhatikan nama-nama bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden yang beredar sekarang. Ada lebih dari 20 nama itu kan. Itu tidak semuanya orang Jawa kan. Banyak sekali yang bukan orang Jawa. Ada Mahfud MD, ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, ada macam-macam Anies Baswedan juga secara etnis bukan orang Jawa misalnya, dan seterusnya. Banyak sekali. Jadi rakyat sebetulnya punya aspirasi yang sangat beragam sebetulnya sampai saat ini. Tapi lagi-lagi
siapa yang bisa mencalonkan diri itu kan tergantung pada partai politik. Nah, kalau ada wacana misalnya orang Jawa sebaiknya orang bukan Jawa sebaiknya jangan memaksakan diri jadi calon presiden, itu kan menimbulkan sentimen kesukuan jadinya, begitu. Baik, terima kasih pegabat politik Mas Jayadi Hanan dan juga politisi Fahri Hamzah sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita nantikan bagaimana dengan apakah wacana Jawa non-Jawa ini merupakan penentu pemilihan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat petang.